Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang perlu diperhatikan saat memilih dan merakit komponen komputer desktop. Saya Dwi Nur Fitria, NIM 710170056. Di sini ada motherboard. Motherboard itu yang biasa kita kenal dengan istilah mainboard atau MOBO yang memiliki fungsi menghubungkan semua komponen yang digunakan pada komputer desktop, yaitu MOBO pada saat ini dibedakan berdasarkan soket CPU. Ada Intel, ada AMD. Apa saja sih yang harus diperhatikan saat memilih MOBO atau mainboard atau motherboard? Yaitu yang pertama, soket apa yang kita perlukan tergantung dari prosesor apa yang kita gunakan. Contohnya itu ada RAM, SATA, PCI. Yang kedua, itu chipset yang digunakan. Fungsinya mengatur jalannya komunikasi antara CPU dan perangkat lain yang terhubung. Chipset ini memiliki hubungan dengan prosesor nantinya. Chipset yang lebih bagus akan mendukung fitur tambahan seperti overclock, yaitu meninggikan frekuensi CPU atau RAM agar lebih cepat. Yang ketiga, pilih MOBO atau mainboard atau motherboard yang sesuai nilai TDP. Jika motherboard lebih kecil dari TDP prosesor, maka kekuatan prosesornya tidak akan maksimal. Itu yang harus diperhatikan saat memilih dan merakit motherboard. Selanjutnya adalah CPU. CPU biasa disebut dengan otak komputer. Ini adalah gambar atau model prosesor. Biasa disebut dengan prosesor. Biasanya memilih prosesor hanya membandingkan berapa jumlah inti atau core dan frekuensi clock dalam gigahertz. Namun, ternyata arsitektur sebuah prosesor yang digunakan sebenarnya sangat mempengaruhi kecepatan sebuah prosesor. Bisa jadi yang core-nya lebih sedikit, frekuensi clock-nya lebih rendah, akan berjalan lebih cepat daripada komputer yang memiliki core lebih tinggi. Jadi, tolak ukur performanya yang paling akurat itu bisa dilihat dari IPS atau instruction per second, atau pada komputer saat ini biasanya sudah sangat cepat, sudah berubah menjadi MIPS atau Million Instruction per Second, yaitu berapa instruksi yang dapat dieksekusi dalam satuan detik. Nah, selanjutnya cooling solution. Bicara cooling solution, biasanya bicara juga dengan TDP atau Thermal Design Power. Sesuai dengan rating, TDP biasanya sebuah prosesor yang memiliki cooling solution seperti heatsink fan atau HSF. Dalam memasang cooling solution yang harus diperhatikan, yaitu seperti HSF ini, melapisi dengan thermal pasta atau biasa disebut thermal grease agar panas dari prosesor dapat menyalur lebih merata kepada poin atau kontak HSF. Nah, untuk memasang HSF juga caranya berbeda-beda tergantung dengan tipe soket atau merek prosesor. Jadi jangan sampai salah saat memasang HSF ini, harus benar dan pas agar bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, random access memory. Random access memory itu merupakan memori utama dari perangkat komputer desktop. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih dan memasang RAM, yaitu kita harus memilih sesuai kapasitas agar maksimal
saat bekerja di CPU. Dan RAM itu terdapat dua warna yang berbeda. Ini bertujuan agar RAM bekerja sesuai dengan penempatannya. Harus ditempatkan di tempat yang berwarna sama. Jadi jangan sampai ketukar saat menempatkan RAM, itu yang harus diperhatikan. Storage ini merupakan media penyimpanan. Untuk menyimpan data-data digunakan untuk sistem operasi aplikasi pada komputer desktop. Pada saat ini biasanya kita menggunakan hard disk SSD karena sudah modern, menggunakan soket SATA. Nah, yang perlu diperhatikan saat memilih, pastikan menggunakan versi SATA jika motherboard-nya memiliki soket SATA 3 dan power supply memiliki output SATA power connector, maka belilah yang SATA 3. Jika membeli SSD bentuk M2 dan motherboard-nya mendukung NVMe, lebih baik memilih konektor NVMe. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita punya motherboard-nya gitu saat memilih dan merakit nantinya. Ini peripheral yang terakhir. Peripheral itu sebuah perangkat eksternal yang dapat dihubungkan dengan komputer desktop. Saat pemasangan konektornya yang harus diperhatikan yaitu memasang konektor ke port yang benar dan dipastikan pemasangannya itu pada port yang tidak salah. Ini tahap perakitan komputer desktop. Yang pertama itu siapkan peralatan dan komponen yang akan dirakit yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu dibuka, ketutup casingnya. Yang pertama, pasang power supply. Pasang power supply di posisi yang benar lalu dikunci dengan menggunakan obeng. Lalu selanjutnya kita pasang prosesor pada motherboard. Jangan lupa dikasih atau diberi pasta pendingin, lalu dikunci. Selanjutnya pasangkan fan di atas prosesor. Dikunci jangan lupa. Lalu pasangkan baterai CMOS dan juga RAM yang sesuai di tempatnya. Jangan sampai salah. Lalu pasang motherboard pada casing. Kencangkan dengan menggunakan obeng. Pasang VGA, kencangkan dengan menggunakan obeng. Pasang hard disk di tempatnya, kencangkan menggunakan obeng. Pasang DVD ROM, jangan lupa. Pasang kabel power supply ke motherboard, hard disk, dan DVD ROM. Jangan sampai terbalik, jangan sampai salah. Lalu jika sudah semuanya, tahap terakhir adalah tutup agar lebih rapi. Dan hubungkan ke monitor juga perangkat lainnya seperti keyboard, mouse, printer, dan yang lainnya dan siap untuk digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurangnya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.